Selamat pagi anggota jemaat, simpatisan, dan pemirsa setia Hikmat Pagi Keluarga. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan keluarga Dr. Daniel. Dr. Daniel, mari dipersilahkan untuk memperkenalkan anggota keluarganya. Shalom para pemirsa Hikmat Pagi. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Daniel Budi Wibowo beserta dengan keluarga kami, dengan istri saya Lani Sunarjo dan dengan ibu mertua saya Ibu Tan Bilim. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hikmat pagi hari ini. Khususnya kami ingin belajar pada pagi hari ini untuk menjadi manusia yang berhati lunak, yang bisa memaafkan. Tuhan buka hati kami supaya kami bisa menerima firman Tuhan. Dan Tuhan layakkan dan kuduskan kami supaya firman Tuhan berada di tempat yang benar. Kami menyerahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk tema pada hari ini adalah pemaaf. Bacaan diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan dan berfokus pada ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sebuah desa ada seorang tukang roti yang hidup bersama istrinya yang lemah lembut dan menarik hati banyak orang. Tukang roti itu begitu mencintai istrinya dan istrinya sangat menghargai ketulusan cintanya, walaupun mereka tidak memiliki anak. Suatu pagi, tukang roti pulang ke rumah dan mendapati istrinya berselingkuh dengan pria lain. Perbuatan istrinya segera menyebar ke seluruh desa. Setiap orang di desa berpendapat bahwa tukang roti harus menceraikan istrinya. Tetapi tukang roti tidak menceraikan istrinya dan tetap menerimanya. Benarkah demikian? Ternyata tukang roti hanya berpura-pura memaafkan istrinya. Setiap kali ia teringat pada istrinya, semakin bergejolak rasa benci yang terpendam. Seolah ada batu kerikil jatuh tertanam di hatinya. Semakin lama kerikil-kerikil di hatinya semakin banyak dan berat, hingga badannya menjadi bungkuk menahan beratnya beban kerikil-kerikil itu. Akhirnya ia tidak kuat lagi menahan beban yang begitu berat. Tukang roti pun berdoa minta tolong. Datanglah seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Hanya ada satu obat untuk mengeluarkan kerikil-kerikil itu dari hatimu, yaitu dengan mata ajaib. Mata ajaib akan memampukanmu mengamati awal mula rasa sakitmu. Dengan mata ajaib kamu dapat melihat dan menerima istrimu yang telah berkhianat sebagai wanita yang lemah." Saudara yang diberkati Tuhan, mendengar hal itu, tukang roti tidak dapat menerima. Ia berkata, "Bagaimana mungkin mengubah kejadian yang sudah terjadi?" Sang malaikat menjawab, "Benar, kamu benar. Yang lalu tidak dapat diubah. Tetapi rasa sakit karena peristiwa masa lalu dapat diubah dengan daya mata ajaib." Tukang roti kembali bertanya, "Bagaimana caranya mendapatkan mata ajaib?" Sang malaikat menjawab, "Mintalah dengan penuh kesungguhan. Tuhan akan memberikannya kepadamu. Setiap kali kamu memandang istrimu dengan mata yang baru
satu kerikil akan terangkat dari hatimu, sehingga hatimu akan menjadi lebih ringan. Suatu perubahan yang mengagumkan. Setiap ia memandang istrinya, ia merasa istrinya menjadi lain, sehingga ia semakin terbiasa memandang dan menerima istrinya. Dan setiap kali ia memandang istrinya, satu kerikil yang membebaninya terangkat. Satu demi satu kerikil terangkat dari hatinya. Dalam beberapa waktu, akhirnya kerikil-kerikil dalam hatinya terangkat semua. Tukang roti semakin merasa lega, ringan dan riang. Saudara yang diberkati Tuhan, kesediaan untuk memberi maaf bukanlah perkara mudah. Betapa sering kita memberi maaf hanya di bibir saja, sedang jauh di dasar hati yang ada adalah niatan untuk membalaskan dendam. Tidak heran jika saudara-saudara Yusuf dalam bacaan Alkitab kita hari ini berpikiran bahwa Yusuf berniat untuk balas dendam ketika ayah mereka meninggal. Karena takutnya mereka menyuruh orang untuk mengingatkan Yusuf akan wasiat ayahnya yang meminta Yusuf mengampuni mereka. Di luar dugaan, ternyata Yusuf justru malah menghibur dan menenangkan hati saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, bahkan sampai 2 kali Yusuf berkata, "Janganlah takut." Satu pertanyaan yang menunjuk pada Allah sebagai sumber pengampunan melalui pemeliharaan dan penyertaan yang telah dibuktikannya. Sikap pemaaf yang ditunjukkan Yusuf kepada saudara-saudaranya lahir dari pengalaman kasih Allah yang dirasakannya. Pemeliharaan dan penyertaan Allah dapat memampukan seorang menerima orang yang telah menyakiti bahkan menghancurkan hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Kami diingatkan bahwa kadangkala kami bisa terluka. Kadangkala kami tersakiti oleh orang-orang di sekitar kami. Dan tentu tidak mudah untuk memaafkan. Tidak mudah untuk kami bisa memberikan pengampunan. Seringkali hati kami masih menyimpan dendam, bahkan kami ingin membalas. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari yang indah ini, ketika kami mengawali hari yang baru, kami diingatkan bagaimana kami belajar dari Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kekuatan buat kami semua. Berikanlah kami kuasa untuk kami dimampukan memberi maaf, memberikan pengampunan bagi orang-orang di sekitar kami yang pernah melukai kami. Sehingga kehidupan kami dipulihkan, kami diberikan kelegaan, dan kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan lebih tenang dan damai sejahtera. Berkati kami semua hari ini, dan kami percaya firman-Mu nyata bagi kami semua, dan kami akan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dr. Daniel, Dr. Lani, Tante, satu tema yang sangat menarik walaupun tidak mudah ya. Dr. Lani, kira-kira apa sih yang membuat orang itu susah untuk memaafkan? Cerita ya Pak Ut ya. Silakan. Ya. Kalau menurut saya ya, kenapa orang itu susah memaafkan ya? Saya kira karena kita itu sifat ego kita Pak Ut ya. Sifat ego kita yang masih besar gitu ya. Kalau kita disakiti itu rasanya gengsi. Rasanya itu gengsi kita jatuh gitu ya, apalagi susah. Tapi semuanya itu proses Pak Ud. Dulu waktu saya masih muda memang saya lebih suka untuk balas dendam, tidak memaafkan. Tapi setelah ketemu Pak Daniel ya, suami saya ini, beliau ini sangat pemaaf. Jadi saya tertular gitu ya. Jadi saya mencoba untuk menganalisis kenapa saya nggak bisa untuk meniru suami saya gitu. Saya mencoba untuk menurunkan ego saya sehingga dapat menerima kesalahan orang lain maupun dan tidak berusaha untuk balas dendam. Gitu Pak. Terima kasih Ya. Dr. Rani ya. Ya. Luar biasa ya Dr. Daniel ya. Ya, puji Tuhan, ada istri yang pemaaf. Dok, kalau gitu Dok, Dr. Daniel boleh memberikan kepada kami tips-tips supaya bisa menjadi orang yang mudah memaafkan, Dok. Ya, kalau kita cinta Tuhan, berarti kita taat firman Tuhan. Tuhan mengatakan kita harus memaafkan berkali-kali, ya kita harus lakukan memaafkan berkali-kali. Dan yang kedua adalah
Memaafkan itu bukan berarti kekalahan. Memaafkan itu justru mengurangi beban kita. Pada saat kita mempunyai masalah dengan orang lain yang kita anggap bersalah kepada kita atau mempunyai masalah pada kita, pada saat kita menghapuskan permasalahan itu, bukan beban dia yang ringan, tetapi beban hati kita akan menjadi jauh lebih ringan dan itu membuat kita berbahagia. Mari kita buat hidup kita berbahagia. Semoga hari ini firman dalam hikmat pagi hari ini membuat hati kita lunak untuk menjadi orang-orang yang pemaaf. Tuhan berkati kita semua. Shalom.